Ya, shalom saudara kekasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini kami ada di Kalimantan Timur. Hari ini saya menyiarkan kepada Bapak Ibu yang kekasih. Kami ini ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Ya, di kanan kiri saya ada hutan. Ini lihat hutan-hutan. Hutan-hutan apa namanya ini, karet ya. Penduduk kurang di sini. Ini dulu hutan-hutan besar, Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus. Hutan-hutan besar sepanjang jalan ini, kanan kiri hutan besar, tapi sudah ditebang, sudah ditumpas. Ya, mungkin nanti ini mau dibikin apa saya tidak tahu. Yang jelas ini hutan-hutan, semua hutan. Ya, ini jalan baru dibuat, saudara. Jalan ini baru dibuat dan ini kanan kiri betul-betul hutan. Ya, tidak banyak penduduk di sini, tapi cukup baik jalan karena baru dibuat. Pemerintah menganggarkan anggaran jalan yang sangat luar biasa. Inilah masa Jokowi. Jalan cukup baik, cukup bagus ini, saudara kekasih, dimanapun Anda berada. Saya terus menyiarkan dimanapun saya. Hari ini saya ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Dari kota Balikpapan menuju ke sini kurang lebih 16-18 jam karena harus menyeberangi sungai, ya, Sungai Mahakam. Nah, saya ada di wilayah ini karena ada pelayanan yang saya lakukan di esok hari dan beberapa hari ke depan ini. Nah, saya jalani ini pelayanan yang cukup luar biasa, cukup menantang juga Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus. Saya jalani ini. Ya, saya didampingi oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Mantiri. Ya, beliau hamba Tuhan yang cukup lama merintis di wilayah ini. Diawali dari jalan rusak-rusak. Ini jalan raya ini, Bapak Ibu yang kekasih, belasan tahun yang lalu saya dengan Pendeta Mantiri menjalani jalan ini. Betul-betul rusak-rusak ini. Rusak-rusak, becek. Betul-betul becek jalan ini. Kami tertanam-tanam di jalan ini dulunya. Ini cukup baik, cukup bagus, luar biasa. Ya, terima kasih buat Bapak Jokowi yang baik hati, yang mau menjangkau desa pelosok dengan pembangunannya, termasuk jalan-jalan ini. Inilah perjalanan kami di Kalimantan Timur. Ya, jalan baru dibuka ini, belum ada banyak kendaraan. Ya, masih baik, masih bagus. Lihat, ini terputus karena jembatan. Inilah perjalanan kami di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ini jembatan dari kayu ulin, kayu yang cukup bagus, luar biasa. Kayu yang keras, semakin dia kena air semakin dia bagus, luar biasa. Ini lihat hutan-hutan yang besar sudah dibikin gundul seperti ini, saudara kekasih. Kayu-kayu besar dibikin, kayu-kayu diekspor, dikirim ke Jakarta, ke Pulau Jawa, ke mana saya. Inilah situasi hutan-hutan belantara dulu yang besar-besar. Hari ini sudah seperti ini, saudara. Inilah Kalimantan Timur. Saya sudah injakkan kaki saya di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Seluruh Kalimantan saya injakkan kaki saya. Hari ini saya di Kalimantan Timur. Tuhan Yesus baik, Tuhan terus menuntun, membimbing perjalanan saya sampai hari ini di Kalimantan Timur. Tidak henti-hentinya saya menyiarkan kepada Bapak Ibu, mulai dari Sumatera kemarin, Manado, suku Daa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Sulawesi Tengah maksud saya, Sulawesi Barat,
Mamuju, dan Sulawesi Utara di Manado dan sekitarnya. Saya terus siarkan kepada Bapak Ibu yang kasih. Hari ini saya ada di Kalimantan Timur. Inilah Kalimantan Timur dengan populasi penduduk yang tidak begitu terlalu banyak di sini. Nah, lihat anak-anak, mereka akan ke sungai, mereka mencari air. Halo adik. Nah, itulah anak-anak di sini. Ya, sekarang mereka sehat-sehat karena pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik, cukup bagus. Ya, mereka makan cukup baik, cukup bagus. Dulu wilayah ini sangat miskin, mereka banyak orang yang kurang mengerti berpakaian dengan baik, tapi sekarang luar biasa. Inilah menunjukkan Kalimantan Timur banyak sekali perubahan, ya. Tapi sayang sekali hutan-hutan belantara yang lebat, yang tinggi-tinggi habis seperti ini, saudara. Kalau sudah habis seperti ini, kalau dibikin bangunan apa masih baik. Tapi ya terbengkalai seperti ini. Inilah situasi Kalimantan Timur. Ya, terus saya akan saksikan kepada Bapak Ibu dimanapun saya berada. Saya tunjukkan kepada Anda di seluruh Indonesia ini. Saya tetap siarkan lewat video-video saya. Anda dapat menyaksikan hari ini. Inilah Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat, Kutai Kartanegara. Kartanegara ya? Bukan. Kutai Barat. Hah? Kutai Barat. Kutai Barat. Kutai Barat. Saya bingung dengan rem ini. Kan terbiasa saya dengan rem ini. Tapi luar biasa, jadi gampang. Saya pikir saya lagi ngegas supaya ngerem saja. Jalan-jalan saya jalan seperti ini. Biasanya kalau Jakarta kan tempat yang baik, yang bagus. Ya, kalau Jakarta itu di tol, jalan Jakarta dengan ratusan bahkan ribuan kendaraan. Tapi hari ini saya mengendarai tidak banyak kendaraan. Dan satu-satunya di perjalanan. Dan satu-satunya jalan ini. Tidak ada jalan lain. Dan mobil yang jalan. Ya, ini satu-satunya mobil kendaraan yang jalan. Biasa sekali ada alat berat sekali-sekali atau truk sekali-sekali. Inilah Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ya, ini jembatan ini dari kayu ulin, saudara. Kayu ulin itu kayu yang terbaik. Kayu yang terbaik. Kayu besi, kayu yang paling bagus dibikin jembatan itu kena hujan pun berhari bertahun sangat kuat di situ. Ya, kami diiringi dengan lagu rohani mengatakan kuat dengan Yesus. Amin. Kuat dengan Dia. Kami jalan di sini mau terbanting-banting, Bapak Ibu. Jalan masih baru dibuat belasan tahun yang lalu.
saya melewati jalan ini tertanam, didorong-dorong, diangkat kendaraan sepeda motor waktu itu. Tapi puji Tuhan, saat ini jalan sudah membaik. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi yang memperhatikan sampai ke pedalaman Kalimantan ini. Inilah Bapak Presiden yang sangat-sangat luar biasa, memperhatikan pemberdayaan masyarakat yang sangat luar biasa. Inilah Kalimantan Timur, pedalaman di suku Dayak. Tadi dari pedalaman suku Dayak saya siarkan kepada Anda dimanapun berada. Nah, itulah lokasinya di ujung Kalimantan Timur. Ya, habis penduduk tidak ada lagi di sana. Nah, di sanalah Bapak Pendeta Mantiri melayani. Ya, saya angkat topi. Saya sangat hormat kepada Bapak Pendeta Mantiri yang rela tinggal di pedalaman Kalimantan Timur. Ya, Bapak Pendeta Mantiri ya, sekarang merenovasi gerejanya, membangun gerejanya sedemikian rupa. Saya sudah lihat tiang-tiang fondasi sudah dibangun, ya, tapi sayang belum sampai di atapnya. Jadi Anda dimanapun berada yang menyaksikan siaran saya ini, inilah baru pelayanan yang dibangun oleh Bapak Pendeta Mantiri. Sayang sekali saya tadi tidak menunjukkan fondasinya bagi Anda yang terbeban, tergerak untuk melakukan pelayanan, ya, ingin membantu, silahkan. Pendeta Mantiri dia dengan kaki satu, kakinya dipotong satu karena mengalami gula darah. Gula darah hari ini dengan saya, Pendeta Mantiri dengan kaki satu dan satunya kaki palsu, ya. Tetapi tetap semangat, tetap sukacita melayani, ya. Pendeta Mantiri punya istri yang taat, setia, cinta Tuhan, yang melayani orang-orang Dayak, yang betul-betul suku-suku Dayak dilayani oleh Pendeta Mantiri. Luar biasa. Ya, mungkin kalau saya ditaruh di sini, ya saya juga berpikir ini Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, tapi beliau bisa tinggal di sini apa adanya. Tapi luar biasa. Ya, untung ya Tuhan baik, ya Tuhan izinkan Bapak Pendeta Mantiri mempunyai kendaraan ini karena Tuhan, ya. Tuhan yang mengizinkan ya ada kendaraan untuk memasuki ke wilayah ini. Inilah cara Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana Pendeta Mantiri menjalani setiap pelayanan. Saya tanya kepada Bapak Pendeta Mantiri, Om Mantiri, bagaimana kok bisa bertahan di pedalaman ini? Saya bertahan di tempat ini karena saya mencintai suku-suku Dayak. Ya. Saya melayani di tempat ini bukan karena kuat gagah saya, Ya. tetapi oleh anugerah Tuhan yang memberikan saya kekuatan sehingga sampai pada saat ini saya masih ada di pelayanan. Saya pikir itu semua karena anugerah Tuhan, bukan kekuatan saya atau istri saya sebagai penolong. Tetapi saya percaya karena pertolongan daripada Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, dengan keadaan yang seperti ini, kurang lebih saya 3 tahun kaki saya sudah diamputasi, Ya. tetapi saya masih semangat untuk melayani Tuhan. Semangat walaupun di daerah pedalaman, tapi saya tetap semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih, Pak Ali. Ya, Bapak Pendeta Mantiri itu anak-anak dilahirkan di sini kah? Anak-anak yang satu dilahirkan di sini, Anak yang satu dilahirkan di sini. yang satu dilahirkan di Manado. Ya, yang anak yang kedua itu dilahirkan di sini. Sekarang usianya berapa? Sekarang usianya 17 tahun. 17 tahun. Iya, Bapak Pendeta Mantiri melayani di sini sudah berapa tahun? Kurang Berapa lama? lebih 20 tahun. 20 tahun ya. Nah, saudara kekasih, saya ingat sekali waktu Pendeta Mantiri pertama kali membawa saya ke sini belasan tahun yang lalu. Saya dibawa 2006. ya saya dibawa ke sini oleh Pendeta Mantiri. Jalan masih rusak, kami kendarai dengan sepeda motor licin-licin. Tentu
sebelumnya Pendeta Mantiri banyak mengalami suka duka di Kalimantan Timur ini, luar biasa. Ya. Apa goal Pendeta Mantiri berikutnya ke depan ini? Untuk goalnya ke depan ini saya ingin supaya di mana tempat saya menjejakkan kaki ini di dalam pelayanan khususnya, saya ingin agar supaya banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Jadi biarlah siapapun dia yang mendengar rekaman atau video ini, biarlah bisa merelakan atau membantu kami di negeri ini untuk supaya kita sama-sama membangun Kalimantan Timur ini, khususnya daerah pedalaman suku-suku terasing, suku-suku Dayak yang ada di Kalimantan Timur ini, ya, terutama di Kabupaten Kutai Barat ini. Walaupun kami di pedalaman, tetapi kami tetap semangat untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di negeri ini, yang ada di Kutai Barat ini. Terima kasih. Iya, saudara, Bapak Pendeta Mantiri 20 tahun lebih sudah melayani di lokasi ini. Ya, tidak heran Bapak Mantiri Tuhan izinkan masuk di Biro Penginjilan Pusat Pantai Kosta. Ya, jadi ada istilah kami KP4, Komisi Pusat Pelayanan Penginjilan Pantai Kosta, dan Pendeta Mantiri terpilih masuk di Komisi Pusat Penginjilan. Kebetulan sama-sama dengan saya duduk di Komisi Pusat Pelayanan Penginjilan Pantai Kosta, dan beliau juga terpilih menjadi ketua wilayah untuk gereja Pantai Kosta di Indonesia di wilayah pedalaman ini. Pendeta Mantiri, saya mau tanya nih Om Mantiri ya, ada berapa banyak gereja yang dinaungi di bawah pemerintahan, di bawah apa namanya tuh, naungan pelayanan dari Bapak Pendeta Mantiri? Ada berapa gereja? Semuanya 19 ya. Ya, jadi Bapak Pendeta Mantiri ini, saudara kekasih dalam Kristus, membawahi 19 gereja ya. Sidang-sidang gereja di Kutai Barat ini, khususnya di wilayah Manor Bulan ya. Jadi beliaulah komandannya, beliaulah pemimpinnya yang memimpin 19 gereja di wilayah Manor Bulan di wilayah ini. Saudara kekasih dalam Kristus, ini dari awal saya sudah tunjukkan kepada Anda bagaimana perjalanan ini. Tidak ada rumah, tidak ada tempat, banyak penduduk di sini, masih seperti ini. Bayangkan dulunya Pendeta Mantiri bagaimana untuk bisa bertahan dan lewat. Kalau belanja, boleh dikatakan mungkin sebulan sekali mereka belanja, menyiapkan mungkin bawang putih, bawang merah, rempah-rempah untuk dibawa ke desa pedalaman ini. Tadi saya tidak tunjukkan ujung desa di tempat Pendeta Mantiri melayani. Sayang sekali saya tidak dapat tunjukkan kepada Anda. Di ujungnya itu membutuhkan waktu lagi beberapa masa ke belakang. Itu dari sanalah awal penduduk itu bisa tinggal di sini. Pada umumnya mereka suku Dayak, orang-orang Dayak. Dayak apa, Pendeta Mantiri? Ada Dayak Tunjung, ada Dayak Benua. Dayak Tunjung dan Dayak Benua mereka ya. Dayak Bentian. Ya, Dayak Bentian ya. Ya, dulu saya pernah dibawa oleh Pendeta Mantiri, Bapak Ibu yang kasih, melewati Sungai Mahakam. Sungai Mahakam itu sangat luas. Saya dibawa melalui speed yang isi hanya 3 orang, 3 paling banyak 4 orang. Saya dibawa oleh Pendeta Mantiri, saya dengan istri saya. Ini bukan pertemuan pertama kami sudah lewati tantangan perjalanan untuk memasuki wilayah ini. Sangat luar biasa. Saya dibawa dengan speed dulu. Waduh, ngeri sekali perjalanannya. Saya menganggap
wilayah Dayak ini sangat luar biasa ya. Sungai Hulu Makam dengan pohon-pohon bakau, kanan kiri bakau, dan sungai itu airnya keruh seperti kopi susu ya. Dan saya dibawa oleh pendeta Mantiri ya. Bayangkan 20 tahun lalu beliau hadir di lokasi ini, di desa kampung suku-suku Dayak yang terpencil terkebelakang ya. Mereka dengan berpakaian apa adanya. Tetapi luar biasa peradaptasian yang mengubah banyak masyarakat 20 tahun lalu ya. Sekarang mereka ya cukup diberkati ya. Mereka diberkati, masyarakat diberkati karena mereka mempunyai lahan tanah dan mereka jual tanah-tanah itu. Jadi mereka mempunyai uang untuk membeli pakaian, untuk hidup, membangun rumah mereka dengan teknologi sekarang. Ya, tadi saya koordinasi dengan Ibu Pendeta, istrinya Pendeta Mantiri. Wah, sekarang Ibu Pendeta tergilang-gilang, terheran-heran melihat orang-orang Dayak ini ya, karena majunya perubahan teknologi. Mereka sudah tidak bisa kontrol diri mereka sendiri. Nah, mereka di kampung, mereka di desa, tetapi dengan gaya pakaian melebihi orang-orang yang sudah lama di kota. Itulah pembaharuan yang sangat luar biasa. Bahkan handphone mereka lebih canggih dari handphone saya secara pribadi. Kami yang lama di kota sudah dikalahkan oleh handphone penduduk di sini, penduduk lokal di kampung. Mereka, apalagi anak-anak saudara, lebih canggih mereka, lebih canggih, lebih pintar untuk mengoperasikan handphone dengan cara teknologi yang canggih. Karena mereka SMA, kuliah, dan luar biasa sekarang. Nah, ini kami sudah memasuki desa apa ini Pendeta Mantiri? Jengan. Oh, ini Jengan ya. Ini pendeta jemaat Betel. Nah, ini kita masuki desa ini. Inilah penduduk-penduduk di sini. Ini penduduk sudah ramai, lihat. Seperti saya katakan, orang di sini sudah lebih maju. Lihat rumah di depan saya itu. Nah, di depan sebelah kiri saya atau kanan. Nah, kita lihat inilah peradaptasian orang sekarang sudah lebih maju. Lihat. Sudah maju, mempunyai kendaraan sendiri, sepeda motor, lihat. Dulu sangat terbatasnya, tetapi sekarang luar biasa. Di video. Nah, inilah perjalanan kami. Lihat, sudah lebih baik kali ini jalannya. Penduduk masyarakat sudah banyak. Itu pendeta apa? Tebis ya. Sudah ada tiang listrik tapi bertiang. Nah, tiang listrik sudah dibuat oleh pemerintah, Bapak Ibu yang kekasih. Lihat ini depan saya ada tiang listrik. Tapi bertiang. Baru tiangnya. Nah, listriknya belum ya, apalagi apinya. Jadi baru tiangnya aja dulu, Bapak Ibu. Jadi mereka mengharapkan dari genset. Nah, ini gereja Pantekosta sebelah kanan saya. Nah, ini di bawah naungan Pendeta Mantiri. Mereka tunduk kepada Pendeta Mantiri karena Pendeta Mantiri walaupun kakinya sudah tinggal satu, tetapi beliau komandannya di sini. Nah, beliau komandannya, maksudnya beliau pemimpin untuk 19 gereja GPDI di wilayah ini. Tadi kita sudah lihat kampung desa saya sudah mulai peradaban lebih baik, lebih bagus. Nah, karena mereka diberkati, karena mereka menjual tanahnya, lahannya kepada perusahaan-perusahaan, sehingga mereka mempunyai uang, sehingga mereka dapat membangun rumah mereka, keluarga mereka, hidup mereka. Ini masih kita lihat kanan kiri pepohonan pohon getah. Orang Malaysia bilang pohon getah, pohon karet. Pohon karet, ini pohon karet saudara kasih. Inilah pohon karet di sini. Karet, jalan cukup agak dulu karena masih rusak di sini jalan. Nah,
karena jembatan akan diperbaiki, jadi dibiarkan dulu ini, dan selanjutnya lebih baik. Ini kita lihat jalan lebih baik. Inilah dia perjalanan kami, masih dalam nuansa apa ini, hutan belantara masih. Ini hutan karet, kanan kiri ditanami hutan karet, masih baik, lebih baik. Dulunya ini hutan belantara hebat luar biasa, tetapi ini sudah ditanami dengan karet. Kalau kita lihat tadi hutan-hutan dari sebelumnya saya siarkan tadi masih terbengkalai seperti itu karena tidak banyak penduduk di sini. Nah, jadi berapa banyak pun orang masuk dari Pulau Jawa atau dari mana, daerah ini masih sanggup menampungnya, karena penduduk di sini kurang bisa mengerjakan sekian luas, sekian hektarnya tanah yang begitu luas ini. Nah, inilah situasinya, saudara. Saya tunjukkan kepada Anda dimanapun berada saat hari ini, Kalimantan Timur yang luar biasa. Bagi Anda yang tidak tahu Kalimantan Timur, hari ini saya tunjukkan kepada Anda. Inilah Kalimantan Timur, Kutai Barat. Kutai Barat dengan hutan-hutan yang sudah gundul dan mereka tanami dengan apa adanya. Lihat ini kanan kiri. Inilah situasi di Kalimantan Timur. Tidak henti-hentinya saya terus menyiarkan siaran saya di banyak tempat, banyak lokasi kepada Anda dimanapun berada. Inilah situasinya Kalimantan Timur. Nah, bulan berikutnya nanti saya ada di Papua. Saya akan siarkan bagaimana saya di Jayapura, di Wamena, pedalaman suku Papua, orang-orang Papua, adat Papua. Ada mereka yang tidak pakai baju, mereka telanjang, ya. Tidak pakai baju, mereka pakai koteka. Yang perempuan hanya pakai jerami-jerami aja dan badan telanjang mereka. Itulah suku yang berbeda. Nantikan nanti Bapak Ibu yang kekasih, video-video saya terus selanjutnya saya akan siarkan. Lihat hari ini, inilah situasi hutan belantara yang sudah digundulkan. Mereka coba tanam dengan apa sih? Karet. Pohon-pohon karet. Ya, masih terbatas pohon karet, belum begitu banyak juga karena begitu luasnya tanah. Jadi tanah-tanah ini pemiliknya negara kah? Mandiri atau masyarakat? Sebenarnya bisa dikatakan milik negara, bisa dikatakan kalau siapa yang rajin dia bisa memiliki walaupun tanpa surat. Ya. Ini dulu hutan ini waktu tahun 92 hutan rimba. Hutan rimba kan? Iya. Dulu hutan rimba daerah ini begitu luas. Kemudian tahun 92 dia dimakan si jago merah. Ya. Dimakan oleh api, terbakar semua airnya, semua. Dia jadilah begini. Kita melihat begitu jauh pemandangannya ini. Iya, begitu jauh pemandangannya Bapak Ibu. Tapi karena ada sebenarnya dulu ini kayu-kayu besar, tinggal tunggul-tunggulnya yang muncul, yang sudah bekas terbakar. Bakar oleh api ya. Dimakan oleh api. Itu jauh ke sana. Itu tahun 92 dimakan api. Jadi kurang lebih tahun 80-an dan masuk tahun 90, saudara kekasih 90-an, ini masih hutan belantara ya. Hutan belantara yang ini hebat. Kayu-kayu bekas-bekas terbakar refleks. Ini dia kayu-kayu dulu terbakar dengan jago merah. Dengan api terbakar, inilah sekarang terbentang seperti ini. Dan juga banyak hutan-hutannya, kayu-kayu besar dipotong, dijual. Itu lihat sebelah kiri ada pohon akasia, sebelah kanan saya ada hutan karet ya, hutan karet. Tadi saya tunjukkan kepada Anda ada desa kecil ya. Lihat perubahan mereka.
karena perubahan di tahun zaman modern ini, rumah penduduk sudah lebih baik, lebih bagus. Bahkan kalau bisa saya katakan lebih baik rumah ini dengan ada daripada rumah-rumah sederhana di Jakarta. Lihat ini rumah cukup baik, cukup bagus. Yang dulunya cuma gubuk-gubuk, hutan belantara yang lebat, sekarang ditanami, lihat kelapa sawit dengan apalagi itu pohon karet-karet, kelapa sawit dia itu sebelah kiri, luar biasa. Inilah Kalimantan yang sangat luas sekali. Jalan baru dibuka oleh Bapak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, ya sampai ke dalam. Ya lihat jalan sangat bagus, Bapak Ibu yang kasih lihat. Lihat walaupun kendaraan tidak banyak di sini, jalan sudah seperti ini. Sekalipun ini mungkin tipe jalannya masih kelas yang mungkin nomor 3 kah atau nomor berapa kah. Nah, tapi saya tunjukkan kepada Anda, inilah sekarang Kalimantan Timur di pedalaman seperti ini. Ya, ini luar biasa. Lihat kendaraan hanya satu-satu. Itu penduduk di sini, mereka mempunyai kendaraan dengan kendaraan truk kecil ya, untuk mengangkut kebutuhan mereka di tempat ini. Mungkin ada hasil bumi mereka, pisang atau jagung atau apa. Nah, ini lihat rumah di kanan sudah seperti itu, sudah bagus kan? Yang dulunya gubuk-gubuk cuman kayu, ya, hutan belantara. Mereka hidup di tengah-tengah hutan ini. Inilah suku Dayak. Nanti kalau kita masukin lagi ke dalam lagi, ke depan lagi Bapak Ibu, kita akan jumpai mulai ada peradaptasian manusia. Mereka dari beragam suku daerah yang berbeda sudah membeli tanah di sini, lahan di sini, dan mereka hidup di sini. Mereka beradaptasi dengan lokasi di wilayah Kalimantan ini. Inilah sekali lagi cuplikan dari video saya untuk Anda dimanapun berada. Saya tunjukkan kepada Anda, inilah Kutai Barat Kalimantan Timur. Lihat tiang-tiang listrik sudah mulai dipajang, ya sudah mulai berdiri, tetapi kabel listrik belum, apalagi listriknya. Jadi penduduk yang saya tunjukkan tadi sudah lebih modern sekarang. Sayang sekali saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda di ujungnya desa desa apa? Marimun, desa Marimun. Di pinggirnya sungai, di pinggir sungai itulah titiknya. Saya tidak bisa tunjukkan kepada Anda karena itu di belakang kita lagi, lebih jauh lagi. Jadi saya tidak bisa tunjukkan kepada Anda. Itu masyarakat yang cukup sederhana, mereka tidak banyak sekolah terkecuali anak-anaknya sampai ke university, sampai mereka kuliah. Mereka lebih baik, lebih bagus. Tapi mereka di ujungnya Kalimantan Timur ini saya tidak bisa tunjukkan kepada Anda, dan saya sayang sekali tidak bisa tunjukkan bagaimana pelayanan pendeta mantiri gereja yang sedang dibangun. Dibungkus di tengah-tengah gerejanya, dibungkus dulu karena belum jadi itu. Renovasinya belum selesai, jadi masih terpacang dengan fondasi. Ini kita sudah memasuki desa itu ada babi. Tadi ada babi di depan. Nah, ini sudah memasuki lebih maju, lebih baik. Ini suku-suku Dayak, Bapak Ibu yang kasih dimanapun Anda berada. Inilah suku Dayak, Anda dapat saksikan. Nah, ini sudah lebih baik. Kanan kiri mereka lebih baik, peradaptasian di sini lebih baik, lebih bagus. Anda dapat lihat. Saya akan tunjukkan langsung sampai akhirnya nanti kami di perbatasan sungai. Karena mobil ini akan masuk ke sungai. Nah, disitulah titik akhirnya dari penyeberangan. Ya, kalau diteruskan lagi lebih luar biasa. Ini dia penduduk di sini, sudah lebih membaik. Cukup diberkati mereka dengan lahannya, perkebunannya. Jadi jangan pikir orang di hutan mereka lebih miskin, Bapak Ibu yang kasih, belum tentu. Ya, saya melihat bagaimana kemiskinan di kota Jakarta.
Ya, ada orang-orang masih dalam standar kemiskinan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, di Jawa juga seperti itu. Tetapi di sini jauh lebih baik. Ini ada truk-truk, inilah perusahaan yang mengangkut kelapa sawit, ya itu kelapa sawit atau alat berat itu yang mengangkut yang membuat jalan-jalan ini dan batu bara. Karena di beberapa titik di Kalimantan Timur ini dengan tambang batu baranya yang luar biasa. Hari ini kita akan sedikit lagi akan memasuki penyeberangan. Inilah sawit-sawit yang akan dibawa ke pabrik, saudara. Ini dia kelapa sawit itu Anda dapat lihat. Ini patung apa ini? Nah, ini manor bulan. Patung apa itu? Manor bulan. Manor bulan itu apa? Nah, dewa. Oh, dewa. Mereka mempercayai dewa manor bulan ya. Itu perempuan ya? Ya. Oh, manor bulan. Inilah sawit-sawit. Ini kita sudah masuk ke jalur 2. Nah, nanti sedikit lagi saya memasuki penyeberangan feri. Nah, disitulah titik akhirnya video ini akan berakhir. Sebelum berakhir, sekali lagi Bapak Ibu, lihatlah, inilah pemandangan indah yang saya jalani bersama Pendeta Mantiri. Kami jalani perjalanan ini untuk memasuki di satu tempat namanya Kutai Barat. Ibu kota kabupaten. Kami akan memasuki ke sana. Nah, tetapi lihatlah dulu ini, ya, perjalanan kami melewati hutan-hutan. Anda dapat saksikan ini. Luar biasa perjalanan ini. Saya tunjukkan kepada Anda dimanapun berada. Ini dia, lihat pengadaptasian manusia sudah lebih baik, lebih bagus. Walaupun penduduk di sini sangat sedikit, ya, wilayahnya sangat luas, penduduknya sedikit. Ini dimasuki oleh orang-orang Jawa dari Pulau Jawa pun siap, atau dari Sumatera, karena wilayah ini sangat luas. Sangat luas. Inilah perjalanan kami, saudara kekasih. Saya sudah lewati yang keberapa kali ini. Banyak sekali saya melewati di sini. Mungkin sudah melebihi 10 kali saya memasuki ini. Saya awali dari belasan tahun yang lalu. Saya datang ke wilayah ini. Tentunya belasan tahun lalu jalan licin, betul-betul licin. Ya, tapi waktu itu saya masih sehat, usia saya masih juga lebih baik. Tetapi sekarang saya sudah kepala 5, Bapak Ibu yang kasih. Nah, jadi sudah di atas kepala 5. Jadi sudah menurun kondisi tubuh saya. Tetapi Tuhan baik. Nah, inilah kendaraan ini bisa kita lalui dengan baik. Dulu suka sepeda motor, terkadang lepas rantai, kadang bocor ban. Kami alami, saya alami Kalimantan, pedalaman, selatan, utara, tengah, barat. Kalimantan saya masuk suku Dayak, Dayak Ingau, Dayak Tunjung, Dayak Kenyah, Dayak Iban, sampai Dayak di Malaysia saya kunjungi. Dayak Iban di Malaysia, mulai dari Kuching, Sarawak, Bintulu, Sibu. Saya masuki wilayah-wilayah itu. Saya jalani penuh sukacita. Jadi Bapak Ibu, saudara kekasih, dimanapun Anda berada, dan para pelayan-pelayan, penginjil-penginjil yang bertempur, yang melayani, jalanilah terus penuh sukacita. Saya dari awal perjalanan yang sangat sulit dulu,
ya, keterbatasan kendaraan kami dengan sepeda motor yang sangat-sangat sederhana. Sepeda motor dulu bukan seperti sepeda motor sekarang, Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus. Ya, cukup baik sepeda motor sekarang, baru-baru, bagus-bagus. Tapi bayangkan kami dulu, mereka sudah pakai sepeda motor bertahun-tahun dan saya datang. Bagaimana keadaan sepeda motor waktu itu dengan terbatasnya ya perekonomian juga, hamba-hamba Tuhan sangat terbatas, tetapi mereka setia. Contoh seperti pendeta Mantiri ini sangat setia. Mereka dari tempat yang lebih baik, mereka dari Manado. Manado terkenal dengan peradaban manusia di sana cukup baik, cukup melimpah dengan hasil bumi, cengkeh, buah pala, kelapa. Ya, tentunya pendeta Mantiri hidup lebih baik, tapi rela datang ke sini ya demi Injil untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita dengan istri. Nah, dan sampai Tuhan izinkan ada anak lahir di sini ya, dan usia sudah beranjak. Yang tua, berapa tahun yang tua sekarang? 20 ya, 19 dengan 20. Nah, itu luar biasa. Mereka datangi tempat ini, mereka berjuang di tempat ini, mereka setia melayani sampai hari ini. Mereka tetap setia. Ya, jangan kasih mati dia. Inilah video yang saya tunjukkan kepada Anda, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Ini hutan, lihat. Masih saya dapat tunjukkan kepada Anda dimanapun berada. Di sini penduduk masih sedikit, tidak banyak penduduk. Ya, siapa-siapa yang melihat, menyaksikan video saya ini, yang terbeban atau tergerak mau hidup di tempat ini, melakukan aktivitas atau usaha pekerjaan atau apapun itu, ya silahkan. Ini wilayah sangat terbuka, sangat luas ya, sangat luas, bisa didatangi, bisa dikunjungi oleh banyak orang ya, karena begitu luasnya wilayah Kalimantan Timur. Terus Bapak Ibu, saya akan jelaskan kepada Anda sampai di pelabuhan ini. Saya tunjukkan kepada Anda di pelabuhan, nanti baru Anda dapat menyaksikan. Itulah titik penyeberangan menuju ke kabupaten. Ini kami mau ke kota, kami mau melakukan sesuatu interaksi, mau melakukan interaksi sesuatu aja harus ke kota. Sekian jauh Bapak Ibu. Bayangkan pendeta Mantiri dulu melakukan perjalanan bagaimana ini dengan sepeda motor yang sangat-sangat sederhana, tapi mereka setia, mereka jalani. Ya, kali ini lebih baik, lebih bagus karena ada kendaraan seperti ini. Ya, jangankan pendeta Mantiri, jemaat-jemaat yang sangat miskin aja sudah bisa memiliki kendaraan seperti ini sekarang. Ya. Mantiri lampu itu. Inilah dia. Ini saya pernah hampir tergelincir di jalan ini. Jalan ini dari dulu lurus begini Bapak Ibu, tetapi licin sekali. Licin sekali. Nah, ini lebih baik. Dulu lebih lagi seperti lubang-lubang gitu. Salah-salah bisa tertanam di sini atau tergelincir jatuh karena licin. Sepeda motor dulunya. Tidak ada itu kendaraan seperti ini masuk di sini. Karena jalan seperti ini. Inilah perjalanan kami Bapak Ibu. Ya, kami akan memasuki di pelabuhan penyeberangan nanti. Anda dapat lihat pelabuhan penyeberangan nanti. Saya tunjukkan kepada Anda. Nah, ini sedikit lagi kita akan memasuki tempat penyeberangan. Mobil ini akan diseberangkan keluar. Akan keluar dia. Ini kalau naik motor nih sekarang aja licin. Ini kalau naik sepeda motor licin ini Bapak Ibu.
Ya, cukup hati-hati. Bagaimana masyarakat, belum lagi kalau kita masuk ke desa Tondo di pelayanan pendeta Pancekaluh, ada teman saya Pancekaluh dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain itu di wilayah yang lain lagi, Bapak Ibu yang kekasih. Ya, itu desa di belakang kita. Sangat luas sekali Kalimantan ini. Lihat, ini sudah memasuki kota provinsi aja belum ada penduduk ini. Kanan kiri ya itu sungai besar, dan hutan-hutan. Lihat ini hutan-hutan ini. Dulu Kalimantan Timur ini banyak sekali hutan belantara yang tinggi-tinggi, pohon yang tinggi-tinggi, besar-besar, dan binatang-binatang, monyet, orang hutan, segala binatang banyak. Tapi karena populasi sudah berubah, sekarang hutan belantara ditebang, jadi siamang kehidupan populasi binatang-binatang sudah berubah. Ya. Licin. Sekarang di mana binatang-binatang itu populasinya kurang kita ketahui dengan jelas. Yang jelas masih ada lagi pedalaman hutan rimba di Kalimantan ini yang kita tidak bisa jangkau dengan kendaraan mobil atau sepeda motor. Sekali lagi saudara kekasih, dimanapun Anda berada, rekan-rekan saya juga yang di luar negeri, baik yang di Amerika, di Belanda, atau di banyak tempat, apalagi yang di Malaysia, inilah saya tunjukkan kepada Anda semua. Inilah perjalanan saya di Kalimantan Timur. Awas licin, pelan-pelan. Kalimantan Timur. Inilah perjalanan kami lalui. Ini jalan licin. Hati jalan licin ini. Nah, kita memasuki ke penyeberangan. Penyeberangan akhir untuk dilalui dari desa tempat ini. Inilah akhirnya Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus, perjalanan untuk kami jalani. Ya, inilah kita akan masuk. Nanti sambil masuk dia. Sambil masuk. Kalau dia terlalu lama baru sudah, nanti sabar dulu. Ini lihat licin, jalan licin. Nah, ini depan saya ini mungkin dia orang Timur. Orang Timur, lihat ini. Ini jalan licin, cukup hati-hati. Tidak mudah di sini. Ya, demikian Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, dimanapun Anda berada. Inilah penyeberangan akhir kami mau menuju ke kabupaten. Kami mau melakukan sesuatu, interaksi sesuatu di kabupaten. Setelah itu nanti kami kembali lagi jalan yang sama. Ini perjalanan kami jalani. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat, kuat selalu, damai bersama dengan Tuhan. Om Mantiri, bagaimana? Ya, luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.